Halo teman sejawat. Sejawat Indonesia juga memperkenalkan Dr. GPT, Artificial Intelligence berbasis WhatsApp untuk teman sejawat tenaga kesehatan di Indonesia yang mudah dijangkau dalam genggaman. Kamu bisa mencari dosis obat, referensi guideline terbaru, menghitung jumlah tetes infus, citasi jurnal, dan masih banyak lagi. Siap menemani kamu praktek dimanapun dan kapanpun. Untuk informasi dan pendaftaran kelas lebih lanjut, ikuti media sosial kami di Instagram, X, atau segera hubungi admin kami via WhatsApp. Selamat malam Bapak, Ibu, dan sejawat sekalian. Selamat datang dalam webinar Sejawat Indonesia bersama Heartology dengan tema Aortic Dissection Crucial Insights for Primary Care. Saya, Dr. Jonathan Hartanto, akan menjadi Master of Ceremony dan moderator dalam acara hari ini. Sebuah kehormatan bagi tim Sejawat Indonesia dan Heartology untuk bisa berkolaborasi dan mengadakan webinar malam hari ini, di mana kita akan bersama-sama membahas mengenai diseksi aorta langsung dari ahlinya, yaitu Dr. Akmal Alfaridzi Hamonangan, spesialis bedah toraks kardiovaskuler PIHA Vika. Ada berita bahagia juga bagi Bapak, Ibu, dan teman sejawat sekalian. Hari ini Dr. GPT dan Heartology mau bagi-bagi giveaway. Terdapat 5 voucher gratis pemeriksaan EKG, 5 voucher diskon 25% di Heartology Cardiovascular Hospital, serta free subscription Dr. GPT selama 1 bulan untuk 10 peserta yang beruntung. Cara untuk mengikuti giveaway sangatlah mudah. Peserta dapat membuat story Instagram saat mengikuti webinar hari ini, serta mention ke @sejawat.idn, @drgpt, serta @heartology.id, disertai caption semenarik mungkin. Batas waktu untuk publikasi story adalah malam ini pukul 21.00 waktu Indonesia Barat. Atau dengan menjadi peserta teraktif dengan bertanya sebanyak-banyaknya nih pada saat sesi Q&A berlangsung. Jadi, jangan lupa ya untuk post story keseruan pada hari ini dan ikuti sesi Q&A nanti. Nah, sebelum saya memperkenalkan narasumber malam hari ini, mari kita berkenalan dulu dengan Heartology Cardiovascular Hospital. Heartology Cardiovascular Hospital merupakan pusat layanan kesehatan jantung unggulan dengan teknologi canggih dan tim medis yang sangat berpengalaman. Salah satunya adalah Dr. Akmal, narasumber kita pada malam hari ini. Heartology Cardiovascular Hospital juga dilengkapi dengan berbagai center layanan kesehatan jantung, seperti Cardiac Diagnostic Center, Arrhythmia Device Center, Structural Heart Center, dan masih banyak lagi. Nah, untuk tahu lebih banyak, mari kita saksikan video dari Heartology Cardiovascular Hospital. Mas, diminum dulu kopinya ya, mumpung masih hangat. Oh iya, Bunda. Makasih ya. Iya. Bapak yang berasa apa, Pak? Sesak ya? Bapak minta tolong napasnya diatur ya Pak ya. Baik napas dari hidung, keluarin dari mulut.
Baik, selanjutnya mari kita berkenalan dengan Dr. GPT. Dr. GPT merupakan asisten pribadi yang hadir untuk membantu kita di tengah waktu klinis yang terbatas dan perkembangan medis yang sangat cepat. Dirancang untuk tenaga medis, Dr. GPT dapat mendukung diagnosis, perawatan, hingga akses ke pengetahuan terkini. Mengakses Dr. GPT sangatlah mudah, dapat menggunakan WhatsApp di telepon genggam Anda. Nah, untuk tahu lebih banyak, mari kita sama-sama simak lebih lanjut video dari Dr. GPT. Menjadi dokter dan mahasiswa kedokteran merupakan sebuah tanggung jawab yang besar. Namun kini, Anda dapat dengan mudah melakukan pekerjaan hanya dalam satu genggaman saja. Dr. GPT hadir untuk menjadi asisten pribadimu, untuk membuat pekerjaan menjadi lebih efektif, efisien, cepat, dan tepat, seperti membantu Anda menghitung dosis puyer. Membantu Anda melakukan tata laksana, bahkan menyediakan Anda berbagai informasi obat. Sebagai dokter dan mahasiswa kedokteran, tentunya bukanlah hal yang mudah. Anda kesulitan dalam bertugas. Dr. GPT akan menjadi rekan setia Anda. Baik, selanjutnya saya hendak memperkenalkan terkait Sejawat Indonesia. Sejawat Indonesia hadir sebagai solusi bimbingan belajar mahasiswa kedokteran yang berlandaskan rasa kekeluargaan, dengan tujuan membuat siapapun bisa menjadi sejawat. Nah, untuk tahu lebih lanjut, mari kita simak sebuah video dari Sejawat Indonesia. Halo calon teman sejawat, kamu mahasiswa kedokteran atau koas yang sedang pusing dengan semua ujian yang ada di FK? Tenang, perkenalkan kami Sejawat Indonesia, bimbingan belajar kedokteran yang akan membantu kamu untuk lulus ujian apapun langsung one shot, bersama pengajar alumni FKUI. Kenapa harus sejawat? Karena pilihan kelas yang tersedia sangat beragam, mulai dari kelas bimbingan ujian preklinik, persiapan ujian stase koas, kelas persiapan CBT UKM PPD, pembahasan soal dan kasus, simulasi OSCE, penelitian untuk kamu yang lagi skripsian, placement test preparation class untuk kamu mahasiswa FK luar negeri, kelas persiapan internship, dan masih banyak lagi. Banyak free kelasnya juga loh. Atau kalau kamu lebih suka belajar secara private, ingin mengatur sendiri materi yang ingin dipelajari, atau jadwal ingin kamu tentukan secara sendiri, Sejawat Indonesia juga menghadirkan kelas private khusus untuk kamu. Ingin belajar secara offline? Bisa banget loh. Sejawat Indonesia memiliki OSCE Center yang berlokasi di daerah Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Suasana kelas nyaman, manekin dan alat lengkap, aksesnya mudah, dan bisa digunakan untuk simulasi OSCE seperti ujian sesungguhnya. Mau sewa alat dan kelasnya aja? Juga bisa banget loh. Atau kamu ingin diajari oleh pengajar Sejawat Indonesia langsung di tempat kamu? Bisa juga tentunya. Pengajar Sejawat Indonesia sudah tersebar dari timur hingga barat untuk menghadirkan akses kelas offline yang mudah dijangkau oleh calon teman sejawat di seluruh Indonesia. Kami memiliki jaminan materi terlengkap dengan pengajar terbaik loh. Materi disusun berdasarkan standar kompetensi dokter Indonesia dengan sumber atau guideline terbaru serta terpercaya. Kamu juga akan mendapatkan kunjau, manjau,
Dan tentunya, terdapat rangkuman penyakit yang membantu kamu dalam memahami materi. Kamu juga diajari oleh pengajar dokter lulusan terbaik Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia yang telah diseleksi dan dilatih untuk memastikan kamu mendapatkan pengalaman belajar terbaik. Untuk informasi dan pendaftaran kelas lebih lanjut, ikuti media sosial kami di Instagram, X, atau segera hubungi admin kami via WhatsApp. Sampai bertemu di kelas, calon teman sejawat. Wah, menarik sekali ya teman sejawat. Kita bisa sangat terbantu dengan teknologi terkini, baik untuk praktik sehari-hari maupun untuk meningkatkan ilmu pengetahuan kita. Nah, teman-teman sejawat, jangan lupa kalau hari ini ada giveaway dari Dr. GPT dan Heartology. Ada 5 voucher gratis pemeriksaan EKG, 5 voucher diskon 25% di Heartology Cardiovascular Hospital, serta free subscription Dr. GPT selama 1 bulan untuk 10 peserta yang beruntung. Nah, cara untuk mengikuti giveaway sangat mudah, teman sejawat. Nah, teman sejawat dapat membuat Instagram Story saat mengikuti keseruan webinar hari ini dan di-mention ke @sejawat.idn, @drgpt, serta @heartology.id. Jangan lupa disertai caption yang semenarik mungkin ya. Nah, untuk story tersebut, batas waktunya adalah malam hari ini pukul 21.00 WIB. Nah, giveaway juga akan diberikan untuk peserta teraktif dengan bertanya pada saat sesi Q&A nanti. Nah, teman-teman sejawat juga dapat nih untuk berlangganan, dan apabila tertarik dengan Dr. GPT dapat membuka link bit.ly/drgpt. Mas, diminum dulu kopinya ya, mumpung masih hangat. Oh iya Bunda, makasih ya. Iya. Bapak yang berasa apa Pak? Sesak ya? Bapak minta tolong napasnya diatur ya Pak ya. Baik napas dari hidung, keluarin dari mulut. Irama Seki, Ada profesional total. Ya, stop. Selamat pagi. Baik, sepertinya semuanya baik. Sebantu dengan senang hati. Menjadi dokter dan mahasiswa kedokteran merupakan sebuah tanggung jawab yang besar. Namun kini, Anda dapat dengan mudah melakukan pekerjaan hanya dalam satu genggaman saja. Dr. GPT hadir untuk menjadi asisten pribadimu, untuk membuat pekerjaan menjadi lebih efektif, efisien, cepat, dan tepat, seperti membantu Anda menghitung dosis puyer.
membantu Anda melakukan tata laksana, bahkan menyediakan Anda berbagai informasi obat. Sebagai dokter dan mahasiswa kedokteran, tentunya bukanlah hal yang mudah. Anda kesulitan dalam bertugas. Dr. GPT akan menjadi rekan setia Anda. Baik, kita langsung saja masuki materi pembelajaran pada malam hari ini yang akan disampaikan oleh Dr. Akmal Alfaridzi Hamonangan, spesialis bedah toraks kardiovaskuler VH-VK. Dr. Akmal merupakan dokter spesialis bedah toraks kardiovaskuler di Heartology Cardiovascular Hospital. Beliau menyelesaikan pendidikan dokter umum dari Fakultas Kedokteran Universitas Trisakti pada tahun 2005. Selanjutnya, Dr. Akmal menyelesaikan pendidikan dokter spesialis bedah toraks kardiovaskuler di FKUI pada tahun 2015, serta fellowship bedah jantung dewasa di Rumah Sakit Pusat Jantung Nasional Harapan Kita di tahun 2021. Baik, Dr. Akmal sudah bergabung dengan kita ya. Dokter, selamat malam dokter. Selamat malam Dr. Akmal. Baik, ini mungkin Dr. Akmal sedang ada kendala mic sebentar. Nah, kami ingatkan lagi juga kepada teman-teman sejawat, hari ini ada giveaway menarik dari Dr. GPT dan Heartology. Nah, ada 5 voucher gratis pemeriksaan EKG, 5 voucher diskon 25% di Heartology Cardiovascular Hospital, serta free subscription Dr. GPT selama 1 bulan untuk 10 peserta yang beruntung. Nah, jadi teman-teman jangan lupa buat Instagram Story saat mengikuti webinar malam hari ini. Bagikan keseruan webinar hari ini dengan caption semenarik mungkin. Jangan lupa untuk di-mention ke @sejawat.idn, @drgpt, dan @heartology.id. Nah, teman-teman punya waktu sampai malam ini pukul 21.00 waktu Indonesia Barat untuk publikasi story tersebut. Nah, teman-teman juga dapat menjadi peserta aktif pada hari ini dengan bertanya pada saat sesi Q&A berlangsung. Nah, teman-teman, apabila tertarik dan ingin berlangganan untuk Dr. GPT, asisten pribadi berbasis WhatsApp dari kita, dapat langsung mengakses link bit.ly/drgpt. Halo calon teman sejawat, kamu mahasiswa kedokteran atau koas yang sedang pusing dengan semua ujian yang ada di FK? Tenang, perkenalkan kami Sejawat Indonesia, bimbingan belajar kedokteran yang akan membantu kamu untuk lulus ujian apapun langsung one shot, bersama pengajar alumni FKUI. Kenapa harus sejawat? Karena pilihan kelas yang tersedia sangat beragam, mulai dari kelas bimbingan ujian preklinik, persiapan ujian stase koas, kelas persiapan CBT UKM PPD, pembahasan soal dan kasus, simulasi OSCE,
penelitian untuk kamu yang lagi skripsian, placement test preparation class untuk kamu mahasiswa FK luar negeri, kelas persiapan internship, dan masih banyak lagi. Banyak free kelasnya juga loh. Atau kalau kamu lebih suka belajar secara private, ingin mengatur sendiri materi yang ingin dipelajari, atau jadwal ingin kamu tentukan secara sendiri, Sejawat Indonesia juga menghadirkan kelas private khusus untuk kamu. Ingin belajar secara offline? Bisa banget loh. Sejawat Indonesia memiliki OSCE Center yang berlokasi di daerah Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Suasana kelas nyaman, manekin dan alat lengkap, aksesnya mudah, dan bisa digunakan untuk simulasi OSCE seperti ujian sesungguhnya. Mau sewa alat dan kelasnya aja? Juga bisa banget loh. Atau kamu ingin diajari oleh pengajar Sejawat Indonesia langsung di tempat kamu? Bisa juga tentunya. Pengajar Sejawat Indonesia sudah tersebar dari timur hingga barat untuk menghadirkan akses kelas offline yang mudah dijangkau oleh calon teman sejawat di seluruh Indonesia. Kami memiliki jaminan materi terlengkap dengan pengajar terbaik loh. Materi disusun berdasarkan standar kompetensi dokter Indonesia dengan sumber atau guideline terbaru serta terpercaya. Kamu juga akan mendapatkan kunjau, manjau, dan tentunya terdapat rangkuman penyakit yang membantu kamu dalam memahami materi. Kamu juga diajari oleh pengajar dokter lulusan terbaik Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia yang telah diseleksi dan dilatih untuk memastikan kamu mendapatkan pengalaman belajar terbaik. Untuk informasi dan pendaftaran kelas lebih lanjut, ikuti media sosial kami di Instagram, X, atau segera hubungi admin kami via WhatsApp. Sampai bertemu di kelas, calon teman sejawat. Baik, sudah bergabung dengan kita adalah Dr. Akmal Alfaridzi Hamonangan, spesialis bedah toraks kardiovaskuler VIHA Vika. Baik, Dr. Akmal, selamat malam dokter. Oh, mungkin bisa dibuka mikrofonnya dokter. Ya, selamat malam, Bro. Gangguan koneksi tadi. Siap. Selamat malam teman-teman sejawat semuanya. Eh, Sorry, saya agak terlambat, ada masalah koneksi. Tidak apa-apa dokter. Dokter, ini sudah ada 69 peserta dok yang semangat untuk belajar dari Dokter Akmal di malam Sabtu hari ini dokter. Ah, weekend. Semangat dok belajar tentang aortic dissection ya dok. Kasus yang sangat Oke, membahayakan oke. pasien di IGD dokter. Baik, mungkin tanpa berlama-lama lagi kita langsung mulai saja ya dok untuk webinar malam hari ini. Eh, untuk Dokter Akmal, waktu dan layar kami persilakan dokter. Iya, sebentar ya. Saya lagi ngambil. Saya ngambil ini dulu. Apa? Saya buka slide saya dulu ya. Siap dokter. Second. Baik, teman-teman sejawat sekalian, Dokter Akmal merupakan salah satu dokter spesialis bedah toraks kardiovaskular ya dok di Heartology Cardiovascular Hospital ya dok. Mungkin saya perkenalkan lagi terkait Heartology Cardiovascular Hospital yang merupakan pusat layanan kesehatan jantung unggulan teman-teman. Salah satunya, Oke, siap dokter? Oh, sudah terlihat dokter sekarang. Halo dok. Iya, Baik, waktu dan layar kami persilakan dokter. Sudah terlihat dokter?
Suara saya terdengar jelas ya. Halo dokter, ini agak sedikit putus-putus dok. Oh, halo, Halo dok. iya halo, Halo dokter, sudah kedengeran? ini sekarang sudah lebih baik dokter. Oke, oke, oke. Boleh saya mulai aja ya? Boleh dokter. Silakan dokter. Ya, selamat malam semuanya. Kartijawat IDN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, aku mau menangan. Saya dokter bedah vaskular di Heartology Cardiac Hospital. Saya dapat tugas malam ini ajar ya. Halo dokter. Halo, iya. Cari insight Ya dok. mengenai aortic Mohon izin dok, dissection. untuk suaranya sedikit putus-putus dokter. Atau mungkin baiknya bisa off cam dok, agar lebih baik koneksinya. Ya, rekan-rekan sejawat sekalian, malam ini saya akan bawakan topik mengenai diseksi aorta atau aortic dissection. Nanti kalau misalnya suara saya terputus, tolong diingatkan ya. Siap Mudah-mudahan dok. ini kedengaran. Jadi topik yang ditekankan adalah sebenarnya diseksi aorta itu untuk primary care atau eh, pertolongan pertama atau pada emergency pada teman-teman sejawat ini seperti apa? Saya akan mulai dari anatomi. Mungkin teman-teman kita sudah pernah tahu ya semua anatomi dari aorta. Lengkung aorta itu dimulai dari bagian yang namanya sinotubular junction atau root aorta. Di situ ada katup aorta yang direct keluar dari left ventricle atau ventricle kiri jantung. Bentuknya itu seperti eh, tongkat gembala kalau di buku-buku itu bilangnya tongkat gembala. Jadi dia letter U shape, U terbalik dengan cabang pertamanya adalah arteri koroner. Kemudian di lengkungnya dia bercabang menjadi tiga, brachiocephalic trunk, common carotis artery, dan subclavian artery. Kemudian dia turun ke bawah, ada pars thoracalis, kemudian pars abdominalis. Nanti di bawahnya dia bercabang menjadi iliac dan seterusnya menjadi femoral artery. Jadi kalau dibagi, ini ada yang bilang bahwa aortic root itu termasuk sinus falsafा, artery annulus, kemudian ascending aorta itu pada percabangan sinotubular junction, kemudian arcus aorta di mana tiga cabang aorta itu berada, aorta thoracalis dan aorta abdominalis. Ada yang bagi menjadi suprarenal atau infrarenal. Susunan dari pembuluh darah aorta itu sebenarnya dia kita kalau belajar katanya kan pembuluh darah itu adalah sel lapisan otot polos. Eh, itu benar, tapi pada aorta ini susunan otot polosnya ini terbagi menjadi tiga. Endotelium, media dengan tunika adventitianya. Ini menjadi penting nanti kenapa diseksi aorta ini bisa terjadi. Ini ada tipe-tipe aortic arch. Jadi aortic arch itu nggak semuanya tiga cabang ya. Dia ada yang true tiga cabang dari innominate artery atau brachiocephalic trunk. Ada yang innominate arterinya, common carotis arterinya itu dan common carotis artery kirinya itu berada di dalam satu cabang. Jadi ini varian anatomi dari arcus aorta. Nah, arcus aorta itu pars thoracalis itu sebenarnya juga terbagi. Ini bukan berarti satu lengkung lurus yang nggak ada cabangnya. Cabang-cabang ini nanti penting pada pertolongan
atau pada manajemen selanjutnya dari sebuah diseksi aorta. Tapi biasanya yang harus diperhatikan adalah pertama, eh, dari aorta ini saya nggak akan ngebahas, ini ada diameternya. Jadi diameter aorta ini sebenarnya ada ukuran-ukurannya. Pada keadaan-keadaan tertentu, diameter aorta ini bisa meningkat. Misalnya pada keadaan aneurisma aorta. Jadi eh, idealnya ukuran dari aorta, diameter aorta itu dari satu ascending sampai dengan pars abdominalis itu biasanya variasinya itu tidak jauh-jauh dari 3 sampai 4 cm, 4 cm. Kenapa seperti itu? Karena pada guidelines untuk diameter aorta ini pada keadaan tertentu di atas diameter tertentu itu menjadi sebuah indikasi adanya suatu penyakit atau aneurisma aorta. Golden standardnya untuk menentukan dari diameter aorta ini adalah menggunakan CT scan. CT scan atau kita sebut CT aortografi. Ini saya tampilkan beberapa contohnya. Tadi saya bilang 3 sampai 4 cm. Itu plus minus, tapi teman-teman kira-kira bisa paham bahwa kalau misalnya nanti ngebaca atau ngelihat CT scan secara nggak sengaja, eh, tahu oh ini ada suatu pembesaran atau tidak. Karena kadang-kadang sebuah aneurisma yang jadi diseksi itu bukan berarti pure diseksi aorta, tapi bisa terjadi karena awalnya adalah aneurismatik. Itu bisa dilihat kadang-kadang nggak sengaja ketemunya. Untuk panjang aorta bervariasi. Nah, saya akan masuk ke yang namanya diseksi aorta. Ini teman-teman bisa lihat diseksi aorta. Ini gambarnya cukup mewakili, tapi ini sebuah gambar yang tidak terlalu tepat. Karena biasanya diseksi nggak di daerah abdominalis seperti ini, tapi dia dari atas. Nah, diseksi sendiri tuh definisinya apa? Definisi diseksi itu adalah sebenarnya adalah robekan. Robekan yang terjadi dari dinding aorta. Tadi saya sebutkan dinding aorta itu eh, sebuah dinding dengan 3 lapis. Tunica intima, endothelium tunica intima, tunica media dengan tunica adventitia. Di mana robekan yang terjadi pada diseksi aorta adalah robekan pada aortic intima atau tunica intimanya, sehingga dia membentuk suatu celah atau ruang rugi di antara tunica intima dengan tunica adventitia. Jadi dia merobek lapisan luar tunica intima, darah atau aliran darah atau blood flow itu dia masuk ke dalam tunica medianya, sehingga dia membentuk sebuah lumen baru, tetapi bukan lumen yang sebenarnya. Apa yang terjadi sebenarnya? Apa yang terjadi kalau dia masuk nih ke dalam lumen lumen yang eh, atau aliran yang baru tadi di tunika media. Jadi di seksi aorta ini kalau misalnya kita lihat itu dia bisa menekan atau dia bisa menghambat aliran dari organ-organ yang diperdarahi oleh aorta itu sendiri. Ini kita bisa lihat di dalam slide ini seperti ini. Jadi dia ada yang dinamakan false lumen. False lumen itu berarti aliran yang masuk ke dalam tunika media, kemudian aliran dari true lumen. Pada keadaan diseksi aorta, true lumen ini akan tertekan karena darah itu akan lebih mengisi ke false lumennya. Jadi bayangkan kalau misalnya sebuah pembuluh darah itu dia robekannya berasal dari ascending, itu bisa turun ke bawah. Dia bisa dia bisa false lumennya itu bisa sampai merobek aliran sepanjang aorta. Nah, aortic dissection ini sebenarnya penyakit yang tidak tidak banyak, tidak seperti penyakit jantung koroner,
tetapi angka dari diagnostik yang tepat untuk diseksi aorta itu masih cukup rendah. Kalau kita bilang secara angka, ini sebenarnya diseksi aorta itu eh, untuk perempuan itu lebih banyak dibanding laki-laki. Dan biasanya dia secara epidemiologi dia lebih sering terkena rentan pada usia di angka 60 sampai 70 tahun. Tetapi pada kenyataannya dengan eh, beberapa tahun belakangan ini diseksi aorta itu bisa mengenai usia lebih muda. Di center kami itu bisa eh, umur paling muda untuk diseksi aorta adalah 36 tahun. Dengan klasifikasi yang kita lakukan untuk diseksi aorta menggunakan DeBakey classification atau Stanford klasifikasi. Nah, bedanya apa? Bedanya apa sih, Dok? DeBakey klasifikasi dengan Stanford klasifikasi. Sebenarnya gini, DeBakey itu dia melihat sejauh mana robekan atau diseksi itu mengenai. Dia bilang DeBakey itu ada tipe 1, tipe 2, dan tipe 3. Sedangkan Stanford itu dia melihat di mana tearnya terjadi atau robekannya terjadi. Nah, ini saya akan memberikan contoh dengan gambar. Yang berwarna merah merah muda adalah true lumen, yang berwarna merah gelap adalah false lumen atau robekannya. Ini tanda panah tuh berarti ada robekan. Robekan itu darahnya masuk ke dalam tunika media dan mengisi. Bayangkan ini kalau ini ada contohnya dengan 3 cabang di atas. Kalau misalnya dia throwback seperti ini, otomatis aliran darah ke atas pun bisa terganggu. Berarti kita expect bisa terjadi gangguan ke neurologis ataupun impair di ekstremitas atas. Kalau yang terkena salah satu cabang dari subclavian. Nah, dibilang DeBakey 1 tuh itu seperti apa sih, Dok? Nah, DeBakey 1 itu dia kalau diseksinya itu adalah dari ascending aorta ini sampai ke descending. DeBakey 2 hanya mengenai ascending saja, sedangkan DeBakey type 3 itu diseksi yang terjadi adalah di pars descending atau aorta abdominalis setelah cabang 3. Stanford itu dia melihat ascendingnya. Jadi semua yang ascending itu Stanford A dan Stanford B. Ini penting kalau teman-teman melihat. Kenapa? Karena perbedaan tata laksananya. Stanford A akan selalu bertemu dengan pembedahan. Jadi harus diingat diseksi aorta Stanford A itu akan selalu bertemu dengan pembedahan. Nanti saya akan jelaskan gimana sih kita melihat sebuah diseksi aorta, apa yang harus kita hindari saat kita melakukan diagnosis untuk diseksi aorta. Mungkin kira-kira teman-teman kebayang ya, nanti kalau ada pertanyaan boleh melalui moderator untuk resen. Nah, dia bilang kalau klasik DeBakey classification itu adalah tearnya kalau DeBakey itu dari ascending originingnya. Tetapi ada yang namanya retrograde flow dari tearnya itu bisa terjadi. Misalnya tearnya terjadi di arcus, kemudian dia mengisi ke belakang, itu tetap kita klasifikasi sebagai DeBakey type 1 dan Stanford A. Jadi dia melihat di mana tearnya. Intinya kita harus melihat tearnya itu sejauh mana atau robekannya. Nah, secara onset sebenarnya akut diseksi aorta ini saya lebih suka membagi sebagai kronik atau akut dulu. Karena akut dan subakut ini sebenarnya mirip-mirip, tapi kalau kronik ini tata laksananya berbeda, dan biasanya kalau kronik itu lebih ke descending aorta. Walaupun ada kita ketemu diseksi yang kronik dari ascending dan pasiennya jalan ke poli nggak ada keluhan, itu tata laksananya akan berbeda. Nanti saya akan bahas. Ini tadi saya bilang kronik diseksi itu lebih sering pada type B atau descending aorta.
Nah, apa sih etiologinya gitu di sebuah disseksi aorta? Ini penyakit apa? Kenapa sekarang mulai banyak ditemukan dan tata laksananya jadi pembedahan kalau tipe A dan tipe B apa tata laksananya? Etiologinya sendiri sebenarnya adalah paling sering adalah hipertensi. Ini hipertensinya bisa terjadi sudah menahun atau silent. Kadang-kadang pasiennya lagi aktivitas fisik berat. Rata-rata yang umur 30 atau 40 di center kami itu biasanya ada pencetus misalnya lagi olahraga atau lagi ada pekerjaan berat atau bahkan ada dulu sejawat eh, rekan sejawat umur 30 ya 34 ya lebih muda pada saat saya masih residen itu sejawat itu juga lagi residen dia lagi ngangkat pasien mindahin pasien dari bed ke bed. Lain-lain etiologinya aterosklerosis menahun karena merokok atau hipertensi yang lama, hiperkolesterolemia, kemudian laki-laki itu lebih sering kena, tapi juga pada keadaan-keadaan dengan gangguan genetik seperti Marfan atau Ehlers-Danlos syndrome, kejadian-kejadian aortic disseksi ini lebih sering. Tapi pada yang terakhir ini Marfan dan Ehlers-Danlos ini sebenarnya biasanya tidak pure diseksi saja, tapi biasanya dia terjadi aneurisma. Jadi kita sebut sebagai dissecting aneurysm, tapi tetap kita perlakukan sebagai diseksi aorta Stanford A atau DeBakey class. Nah, pada keadaan-keadaan tertentu sebenarnya ada faktor pencetus yang kita bisa lihat. Misalnya yang paling sering juga kalau kita lihat adalah bicuspid aortic valve, di mana biasanya flow dari aliran jantung itu dia lebih kuat force-nya karena jantungnya keluar dari jantung melewati celah bicuspid itu biasanya terjadi diseksi, terutama pada keadaan seperti itu biasanya pasiennya itu dengan tensi yang tinggi. Nah, termasuk teman-teman juga kalau misalnya hobi untuk fitness itu juga agak hati-hati ya. High intensity weightlifting eh, tanpa kita tahu baseline tekanan darah kita itu jadi resiko. Nah, saya ini kayaknya kebanyakan kalau saya harus ngelihat ini. eh jadi gini, kita masuk ke manifestasi klinik. Jadi kalau begitu apa dok? Diseksi aorta keluhan yang khasnya. Itu jadi masalah di sebuah di center atau rumah sakit adalah biasanya kita tuh lupa untuk bukan lupa tapi kita termasking oleh yang namanya manifestasi klinis dari diseksi aorta. Kenapa? Karena lihat yang pertama kata-katanya adalah severe chest pain. Bener, diseksi aorta severe chest pain. Yang membedakan dia dari nyeri angina adalah pada diseksi aorta akut nyeri dadanya itu tembus ke belakang. Jadi bukan nyeri dada yang bertahan di kiri, yang terasa diremas seperti mau mati, menjalar ke lengan kiri, enggak. Tapi dia ada back pain, nyeri di punggung tajam. Pasien-pasien itu sering bilang katanya, kalau misalnya punggung saya tuh kayak ditusuk dok, ditusuk pisau. Ini yang paling sering. Kedua, kalau eh, pada keadaan sisanya sih sebenarnya gejala-gejala saya pasiennya jadi ngos-ngosan, kemudian biasanya kalau dia terjadi robekannya sangat intens, extend sekali, ekstensif sekali, mempengaruhi ke common karotis, itu bisa terjadi gangguan seperti gangguan neurologis, kehilangan kesadaran, atau kalau dia ekstensinya sampai ke limb atau ke ekstremitas, itu bisa terjadi paralisis. Jadi mirip-mirip kayak tahu-tahu nyeri dada tembus ke punggung, pasiennya nggak sadar. Nyeri dada tembus ke punggung, kemudian eh, kaki kiri atau kaki kanannya kesemutan, atau ginjalnya malah nggak urinnya nggak keluar. Saya balik sebentar. Kenapa seperti itu ya? Karena tadi ekstensi dari atau robekan pembuluh darah ini bisa mengenai cabang-cabang dari pembuluh darah organ-organ lain yang
berasal dari aorta ke atas neurologis jari ke ekstremitas dia jadi paralisis atau limb seperti akut limb iskemi ke ginjal gangguan ginjal akut yang paling parah salah satunya juga kalau ke mesenteric artery dia bisa terjadi akut abdomen. Jadi dan biasanya kita bisa lihat tensinya itu pasti biasanya tidak terkontrol, tinggi pada saat kejadian. Jadi kalau misalnya nyeri dada atau tembus ke belakang seperti terobek ini kita identifikasikan ke sebuah penyakit jantung koroner, ya saya bukannya bilang bahwa itu bukan diagnosis diferensialnya, itu dia sebuah diagnosis diferensial betul. Tetapi memang kalau kita tidak aware, tidak tahu kalau PJK itu gimana sih dok? Kalau diseksi aorta gimana? Satu, biasanya pada diseksi aorta dengan gejala chest pain, kita bisa menemukan EKG-nya normal. Atau kita bisa periksa CK-CKMB. Biasanya enzim jantung elevasinya nggak meningkat nih di diseksi aorta atau hanya slightly elevated, hanya sedikit meningkat. Dulu sering nih kita temukan, kalau sekarang biasanya karena sekarang sudah lumayan banyak dan kemajuan di IGD biasanya udah ada echo segala macam, diseksi aorta nih cukup penanganan awalnya cukup bagus. Kalau dulu biasanya pasiennya tiba-tiba datang ke center kita dikiranya PJK, udah di loading dengan antiplatelet. Itu sebenarnya kalau buat dokter bedah jadi suatu eh momok menakutkan ya. Karena kalau misalnya kita berikan antiplatelet seperti itu biasanya nantinya diseksinya itu akan makin meningkat. Karena salah satu komplikasi diseksi adalah ruptur, free wall rupture dari aorta. Di bagian ascending dia akan terjadi tamponade, di bagian pars thoracalis dia jadi efusi. Jadi dilihat teman-teman pas periksa ngelihat seperti itu kan biasanya kita akan EKG, ronsen segala macam. Kalau di ronsen kita biasanya akan melihat yang namanya pelebaran mediastinum, sisi mediastinum dengan tanda-tanda pleural efusi. Ini teman-teman wajib khawatir. Kalau CT scan belum memungkinkan, biasanya kalau teman-teman yang kerja di rumah sakit dengan IGD dan ada rumah SPJP minta echo, kelihatan pada echo biasanya. Apalagi kalau dia robekannya ada di ascending atau di root aorta atau bahkan terjadi yang namanya aortic valve regurgitasi, itu bisa terlihat dengan echo. Jadi nggak salah langsung masukin, jangan sampai langsung tiba-tiba teman-teman bilang, oh ini sebuah penyakit jantung koroner. Nanti loading dose dulu deh untuk aspirin gitu. Wah, itu biasanya diseksinya makin ke bawah. Dan teman-teman bisa cek di diamond. Nah, gold standard dari sebuah classic aortic dissection itu adalah kalau sudah ketemu di awal tanda-tanda seperti tadi, eh, biasanya kita lakukan yang namanya CT aortografi. Jadi CT scan aorta menggunakan kontras. Ini bisa kelihatan. Nah, ini mungkin teman-teman kelihatan ya di sini ada dua jenis ada dua view ada tiga view, koronal, sagittal dan aksial. Kalau teman-teman bisa bayangkan yang namanya diseksi aorta itu nggak yang tadi lurus ya, dia bisa belok-belok kayak uliran dari sekrup tergantung bagaimana ekstensi dari robekannya itu. Dan ini kalau dilihat yang di gambar tengah, ini ada dua jadi dindingnya, yang lebar dengan yang sempit. Nah, ini true lumen-nya yang mana teman-teman? Diseksi aorta itu true lumen lebih kecil. Jadi sekarang pasien dengan diseksi seperti ini, true lumen-nya yang kecil ini. False lumen atau robekannya itu yang besar ini karena dia mengisi sifatnya. Dia mengisi dan dia kadang-kadang kalau pasiennya dalam tanda kutip cukup beruntung, di bawah ini bisa ada tear lagi keluar.
Jadi robek, robek, kemudian robek lagi masuk ke dalam. Tanda kutip beruntung ya. Tapi kalau pada keadaan-keadaan yang klasik seperti ini, dia biasanya menekan nih, menekan true lumennya. Ini yang membuat aliran darah ke bawah itu jadi terjadi impairment. Kalau ke ginjal dia bisa nutup arteri renalisnya sehingga tidak bisa tervisualisasi nih pada CT scan. Itu juga jadi prediktor buat kita kalau pada pembedahan. Ini true lumen biasanya satu ciri-cirinya kalau ngelihat itu dia lebih kecil dan kontrasnya lebih pada keadaan-keadaan yang tidak ada aliran di bawah, tidak ada re-entry dari ternya, itu true lumen akan berwarna lebih terang karena kontras. Sedangkan false lumennya bisa lebih gelap. Kemudian dari false lumen ini biasanya dia lebih besar dibanding ukuran true lumennya. Ini yang disebut cobweb sign kalau misalnya dari false lumen karena dia terisi oleh darah, biasanya darah di sini lebih statis. Jadi dia mulai terbentuk yang namanya fibrin-fibrin, kelihatannya seperti jaring laba-laba, ini disebut cobweb sign. Ini wrap sign, jadi ada beberapa hal yang bisa kita lihat, tapi intinya adalah kita udah cukup familiar dengan namanya true lumen, false lumen. Ini diseksi aorta ya seperti ini. Nah, manajemennya gimana? Kalau tadi saya bilang diagnostiknya cukup tricky, tapi kalau dilihat tidak ada tanda-tanda penunjang dari penyakit jantung koroner, manajemennya seperti apa? Tata laksana utama manajemen pada IGD atau pertolongan pertama adalah sebenarnya tensi. Tekanan darah ini harus dipertahankan, tidak boleh tinggi. Karena pada keadaan diseksi aorta akut, saat semakin tinggi tekanan darahnya, pasien ini diseksinya akan semakin bertambah. Jadi inisialnya itu sebenarnya adalah manajemen tekanan darah dan heart rate. Pasien datang ketemu seperti ini, bed rest, harus ICU. Itu nggak bisa tolerir. Jadi teman-teman harus tahu, nggak bisa yang oh ya udah langsung dirujuk aja, nggak bisa seperti itu. Harus bed rest, harus di ICU monitoring tekanan darah. Kalau bisa sistolik itu paling maksimal di angka 110. Kita maunya biasanya di angka di bawah 100. Dengan heart rate itu jangan melebihi dari 70, bahkan 60-an aja kita udah oke. Tapi kadang-kadang dengan komplikasi seperti aortic valve insufficiency karena diseksi, itu jadi agak susah untuk manajerial untuk heart rate-nya. Ini obat-obat yang utamanya digunakan pada first line adalah beta blocker. Di sini kita adanya Concor biasanya. Kalau esmolol agak susah, mungkin di center line nggak semuanya ada. Kemudian kalau perlu pasiennya sampai diintubasi pun tidak apa-apa. Karena biasanya dia nyeri, tensinya nggak terkontrol, intubasi aja. Jadi jangan jangan ada toleransi untuk membuat pasiennya itu tensinya bergejolak. Kalau bisa disupres, disupres. Karena kenapa? Karena terapi dari diseksi aorta tadi saya bilang kalau dia Stanford A atau mengenai ascending aorta, apalagi sampai ke root, sampai ke valve, itu adalah tata laksana bedah. Stanford B atau mengenai descending aorta itu konservatif atau medical. Bisa kita lakukan endovaskular, tapi kalau stabil bisa tidak diapa-apakan. Tapi kalau Stanford A, kalau ada yang bilang mau pasang A, I, U, E, O, itu nggak guidelines utama dari Stanford A, diseksi aorta Stanford A, DBK type 1 atau type 2, adalah pembedahan titik. Dengan manajerial dari tekanan darah di bawah, aortic systolic di bawah 110, heart rate 60-an. Itu harus, dan pasien harus seminimal mungkin atau harus dibuat tenang semaksimal mungkin.
Nih, tadi saya bilang aortic dissection type A adalah open heart. Udah, titik. Open heart. Ganti atau penggantian dari ascending atau pokoknya kita harus ngilangin robekannya. Robekan di Stanford A. Kalau type B itu bisa dua. Tadi saya bilang bukan bedahan. Bisa menggunakan uh, yang namanya endovaskular atau hanya terapi medikamentosa. Tetap salah satunya adalah tekanan darah. Nanti saya akan jelaskan ya apa yang namanya endovaskular, mana yang bedah. Nah, ini teman-teman kenapa saya bilang tadi type B atau uh, descending itu terapinya adalah endovaskular. Ini yang namanya TEVAR atau transtoracal endovascular stent. Ini kita memasang stent sehingga robekan ini tertutup seperti ini. Bisa kadang-kadang kalau misalnya ekstensinya nggak terlalu masih di sekitar arkus, kita bisa melakukan yang namanya hybrid prosedur, di mana cabang tiganya ini akan kita bypass ke sorry ini bukan left subclaviannya akan kita bypass ke common carotis, sehingga nanti si stent ini punya tempat untuk dia duduk, bertambah lebar tempat duduknya si stent daripada dia harus dipaksakan ke depan, nanti malah ini tidak bisa menutup dengan sempurna. Ini yang namakan TEVAR, Thoracic Endovascular Aortic Repair. Kalau di perut itu jarang sih, biasanya kalau diseksi dia biasanya dari atas. Jadi jarang, nggak ada yang bilang, jangan ada yang bilang aortic dissection, abdominal aortic dissection. Nggak terlokalisir di situ karena kenapa terjadinya kok lebih sering di atas, karena shear force atau daya tekanan darah daya dorong tekanan darah itu paling sering kenanya itu adalah di bagian arkus ini, di bagian ascending sampai arkus. Di bawah jarang, tekanan darah kan biasanya laminar ke bawah lurus aja mengikuti gaya gravitasi, jadi jarang throwback pada aorta abdominal. Tapi pada aorta abdominal bisa terjadi yang namanya aneurisma seperti ini. Nah, diseksi aorta itu gimana sih dok? Open surgical repair. Nah, jadi indikasinya tadi saya bilang indikasi bedah pada Stanford A adalah mutlak. Tata laksana mutlaknya. Guidelines manapun pasti akan ngomong gitu. Nah, kapan kita lakukan? Itu tergantung dari keadaan kita ketemunya apa. Yang pasti tata laksana pembedahan pada diseksi aorta itu cuma dua. Waktu timingnya antara urgent atau emergency. Jadi urgent atau sito, itu aja timingnya. Jadi pasien datang masuk, kita lihat kondisi, tidak ada gangguan perfusi ke kaki, tidak ada gangguan perfusi ginjal, tidak ada gangguan perfusi ke otak, tidak terlihat tanda-tanda tamponet atau tanda-tanda impending rupture, pasien settingnya adalah urgent. Dalam 1-2 hari, dalam 2-3 hari ke depan kita harus kerjakan sesuatu. Tapi begitu ada yang tanda-tanda tadi, itu settingnya udah sito, jadi siapkan segera. Nah, ini seperti ini, diseksi aorta, ini kita ganti. Penggantian ini bisa cuma tergantung diseksinya, bisa hanya ascending sampai dengan bagian arkus, atau kita sebut hemi-arch di sini. Bisa juga dari bagian ascending sampai dengan semua arkusnya kita ganti. Atau total arch. Atau bahkan aortic valve perlu diganti, namanya bental prosedur. Saya nggak masukin lagi, sorry. Ini kalau teman-teman mau lihat yang namanya bental prosedur, dia menggunakan prostetik. Jadi dalam satu prostetik itu dia ada katup, kemudian ada selongsongnya. Sementara
Kalau total arch replacement itu dia kira-kira bayangannya seperti ini. Dia mengganti keseluruhan dari arkus dengan menggunakan yang namanya implant valve, implant vaskular. Ini udah ada generasinya di mana implan ini belakangnya udah jadi stand. Jadi belakangnya stand, depannya implan. Itu sekarang udah ada namanya frozen elephant trunk. Nah, ini yang saya bilang intervensi-intervensi yang mungkin yang akan kita lakukan jika menghadapi Stanford A dari diseksi aorta. Stanford, Stanford A dari diseksi aorta. Prognosisnya gimana? Nah, masalahnya prognosisnya pada diseksi aorta dengan penanganan yang tidak tepat tuh nggak bagus. 20% pasti biasanya meninggal dunia di IGD atau sebelum ke IGD. Semakin lama kita melakukan intervensi, semakin jelek prognosisnya. Karena setiap jam resiko mortality-nya naik 20%. Semakin lama kita biarkan keadaan akut, resiko mortalitasnya per jamnya naik 20% tanpa dilakukan sesuatu. Jadi bayangkan sebenarnya teman-teman kita punya waktu di IGD sekitar 5 jam. Begitu kelihatan untuk melakukan sesuatu. Kalau dulu kita sering ketemu nih, ya mungkin kalau dulu karena belum ada echo, kita masih sering lihat, oh ya udah sudden cardiac death karena biasanya tamponnya harusnya turun segala macam dikiranya serangan jantung. Padahal begitu di echo, efusi perikard masif, robek aortanya. Oke, sekian dari saya. Mungkin kalau ada yang mau bertanya, saya persilahkan. Halo? Halo dokter. Baik. Terima kasih banyak Dokter Akmal untuk penyampaian materinya dok, yang sangat menarik dan komprehensif. Mungkin saya izin bacakan sedikit rangkuman ya dok, untuk materi yang baru saja dokter Ya. sampaikan. Jadi pertama, diseksi aorta adalah robekan pada dinding aorta yang dibagi menjadi klasifikasi DeBakey dan Stanford. Bukan hanya asal dilihat dari asal tir atau robekannya, tapi sejauh mana penjalarannya. Karena bisa terjadi retrograde tir ya dokter. Nah, untuk manifestasi klinis tersering adalah back pain, di mana punggung pasien terasa seperti tertusuk pisau. Dapat disertai gangguan neurologis atau paralisis tergantung ekstensinya. Dan untuk diseksi aorta Stanford A, tata laksana utamanya adalah pembedahan, bisa dengan open heart surgery. Sementara Stanford tipe B dapat lakukan tindakan endovaskular dengan TEVAR atau medikamentosa untuk kontrol tekanan darah. Baik, dokter sudah ada berapa pertanyaan dok di kolom Q&A. Mungkin Oke. saya langsung izin bacakan dokter. Oke. Dokter, pertanyaan pertama dari Dokter Pauline Phoebe Halim dari FKUI. Selamat malam dokter, terima kasih atas seminarnya. Izin bertanya dok, kalau pada pasien dengan hipertensi kronis terkontrol versus tidak terkontrol, nah apakah yang tidak terkontrol lebih beresiko dan bagaimana dengan pasien yang hipertensinya itu persisten? Sistolnya lebih dari 160 secara terus-menerus. Berapa lama sekali pasien seperti ini perlu dipantau ya dok untuk resiko diseksi aorta? Oke, baik. Oke. Mohon pencerahannya dokter. Ya, saya biar nggak terlalu ganggu koneksi karena lagi di malam-malam di kantor agak ribet. Saya matikan video dulu ya sambil menjawab ya. Siap dokter. Tadi saya koreksi sedikit. Jadi gejala utamanya itu adalah eh, tadi ada kata-kata ripen chest pain. Jadi nyeri dada seperti dirobek menembus punggung itu paling sering. Jadi bukan back pain-nya aja. Back pain-nya penting tapi biasanya start di awal adalah nyeri dada tiba-tiba seperti terobek kemudian menembus ke punggung kayak ditusuk. Ripen chest wall, chest pain. Nah, iya, jadi tadi pertanyaannya bagus. Untuk kasus ini kan biasanya eh, mana nih yang lebih beresiko, yang hipertensi kronis menahun tapi udah dalam pengobatan versus yang nggak ketahuan. Nah, biasanya yang nggak ketahuan ini
Karena pada usia, ini terutama pada usia-usia yang lebih di bawah 50 ya, di bawah 60, itu biasanya dia datang, dia nggak tahu kalau dia hipertensi. Itu biasanya yang kita temukan. Tapi di atas 60 tahun dengan hipertensi yang tidak terkontrol, misalnya tetap di atas 160, itu sebenarnya bukan mau dilihat berapa lama, enggak, berarti ada yang salah dengan pengobatannya, dengan medikasinya. Apakah pasiennya konsumsi obat? Itu kita harus lihat apakah pasiennya konsumsi obat rutin atau kombinasi obatnya yang belum efisien untuk menangani tekanan darahnya. Karena kalau kita ketemu pasien, oh hipertensi menaun dok, ya emang saya udah konsumsi obat sih. Misalnya kan, apalagi kalau misalnya eh, di perifer gitu ya, di perifer tuh kadang-kadang kita sering nemu tuh pasti. Iya dok, saya udah minum nih amlodipin 1 kali 5, tensinya 160 terus. Itu bukan kita lihat berapa, tapi biasanya kita harus, oh jangan-jangan dia butuh kombinasi obat. Oh jangan-jangan dia ada eh, hubungan dengan ginjalnya, seperti itu. Jadi kalau kita lihat, kita pantau seperti itu sebenarnya nggak tepat. Tapi kalau dia ada faktor resiko, misalnya dia dengan hipertensi lama, ya kita harus kasih tahu ke pasiennya obatnya itu harus diminum dan dia harus aware dengan tekanan darahnya. Karena suatu saat kalau dia tercetus, misalnya usia 60 gitu, tensinya lagi tinggi-tingginya, bisa terjadi diseksi. Seperti itu. Cukup menjawab? Baik, terima kasih dokter. Berarti penekanannya adalah di medikasinya dokter ya. Perlu Betul, dipantau bagaimana dan segi apa yang masih belum efisien dalam pengobatannya dok. betul. Baik, dokter ini langsung saja ke pertanyaan selanjutnya dok. Dari dokter Alfian dari Atma Jaya sepertinya. Baik, dokter, apakah diseksi aorta dapat menyebabkan perubahan pada EKG seperti pada myocardial infarction? Dan mungkin ini pertanyaan yang kita sehari-hari sering ketemu ya dok. Nah, pada institusi tempat bekerja apabila tidak memiliki echo atau CT scan, bagaimana kita membedakan diseksi aorta dengan MI dokter? Lalu penanganan apa yang bisa dilakukan selama menunggu working diagnosis? Mohon pencerahannya dokter. Ya, oke. Ini pertanyaannya bagus loh. Tadi ekstensi, tadi saya sebut bahwa eh, aortik atau aorta anatominya itu, yang pertama adalah setelah keluar dari valve adalah arteri koroner. Nah, kalau robekannya ke arteri koroner gimana dok? Nah, itu dia. Kadang-kadang kita ketemu pasien seperti itu. Dia terjadi perubahan EKG. Perubahan EKG yang tiba-tiba. Tapi gejala khasnya tetap ada. Gejala di awal itu tetap ada. Dan kalau dia terjadi robekan sampai arteri koroner, itu biasanya kalau kita dengar, kalau dia sampai masuk ke koroner ya, karena koroner itu dekat banget sama, ada di area sinus valsalva, di sinotubular di root aorta. Kalau udah kena itu biasanya ada impairment dari katup. Nah, teman-teman kadang telitinya adalah kita bisa dengar tuh murmur regurgitasi dari katup aorta. Itu teman-teman harus bisa lihat tuh kalau harus kadang-kadang harus aware di situ gitu. Dan biasanya kalau udah kena itu sih pasiennya, kalau udah impaired ke koroner biasanya nggak sadar atau kayak serangan jantung. Tapi pada keadaan itu kita bisa ngelihat kok, dicek aja juga di dimernya pasti meningkat, pasti angkanya ribuan gitu. Itu udah suatu hal yang aneh gitu. Jadi kayak, boleh dicek juga sambilan menunggu, misalnya CK CKMB atau enzim jantung, kemudian cek di dimer. Dan pada pemeriksaan ronsen itu kelihatan kok yang namanya pelebaran mediastinum karena diseksi. Karena diameter aorta pasti meningkat. Pada bagian ter itu biasanya paling besar. Jadi kita bisa lihat lengkung aorta pada pada foto ronsen itu kelihatan ada pelebaran. Itu seperti itu. Dan tata laksana utamanya adalah tadi kontrol tekanan darah, beta blocker, konkor. Yang paling gampang adalah bisoprolol. Sorry saya nyebut merek. Eh, yang kedua, kita bisa menggunakan verapamil.
atau obat-obat apapun untuk nurunin dulu tekanan darahnya di bawah 110. Dan kalau perlu, kalau bingung pasiennya naik terus tekanan darahnya, konsul anestesi untuk intubasi. Rujuk pasien, misalnya eh, tidak ada fasilitas open heart di center rekan-rekan sejawat sekalian, rujuk dengan intubasi itu nggak salah. Jadi pasien terintubasi, di knockdown, ditidurkan, dibuat tenang setenang-tenangnya sampai tensinya bisa turun, baru rujuk. Kira-kira seperti itu. Baik, terima kasih dokter. Mungkin ini ada pertanyaan ketiga dok tadi dari dokter Alfian untuk sambil menunggu working diagnosis penanganan apa ya dok yang bisa dilakukan. Ini berkaitan juga dok dengan pertanyaan dari dokter Muhammad Abdurrahman dari Unpad. Apakah di tata laksana awal mungkin kita bisa berikan antifibrinolitik dok seperti asam tranexamat? Bagaimana dokter pencerahannya dok? Boleh aja kalau udah kelihatan boleh dikasih asam tranexamat boleh aja. Tapi memang tata laksana awal paling penting ya tadi manajemen untuk tekanan darah. Jadi ini pertolongan pertama paling worth it. Karena kadang-kadang ya udah dirujuk karena beberapa tempat juga kadang-kadang ya ada yang merujuk ya sudah gitu pasiennya datang sendiri. Pasiennya lagi ngos-ngosan, tekanan darah nggak karu-karuan, dia datang ke IGD sendiri dibilang katanya disuruh jalan aja, aman disuruh jalan gitu. Padahal nggak seperti itu. Kalau perlu intubasi, pokoknya gimana caranya tekanan darah harus di manage dulu. Misalnya kita lagi jadi IGD, lapor SPJP atau SPPD untuk minta misalnya kalau tekanan darahnya nggak bisa dikontrol, ya dikontrol dulu gitu loh. Kalau udah ketahuan, misalnya echonya belum ada, echo nggak ada nih, tapi EKG misalnya ya eh, ronsen toraks kelihatan, kok nih mediastinumnya melebar gini ya, tekanan darahnya tinggi, gejalanya kayak tadi, ripping, ripen chest pain. Nah, kemudian yang namanya kalau ada troponin T, tapi kalau nggak CKCKMB nggak begitu meningkat, nggak khas gambarannya. Itu kita bisa curiga dulu nih eh, apa namanya, sebuah diseksi gitu. Karena kalaupun kalian misalnya teman-teman nih jaga IGD-nya nggak ada SPJP, nggak ada cath lab gitu, nggak ada echo, nggak ada cath lab, ya kan nggak mungkin juga kalian janganlah nggak usah kalian loading dulu aja gitu loh. Periksa aja dulu yang bisa diperiksa di dimer, PTA PTT-nya, baru nanti kita akan ketemu tuh kalau udah ada echo, udah ada paling gampang sih biasanya kalau dia paling gampang ditemuin, paling susah diterapi adalah kalau dia udah deket, kita udah bisa ngedenger murmur dari katup aortanya. Kalau dia terjadi regurgitasi katup. Jadi yang harus ditekankan adalah memang penanganan pertamanya kontrol tensi, itu aja. Baik, terima kasih dokter. Mungkin ini ada pertanyaan dok dari dokter Muhammad Rafi. Mungkin selain dari hipertensi tadi dok, apalagi kondisi yang kita perlu waspadai, perlu kita kontrol dok, agar pasien yang curiga diseksi itu tidak mengalami perburukan dok. Yes. Ini pertanyaannya bagus juga. Ini jawabannya jadi jadi ngebuat saya akan mendetailkan jawabannya. Tensi itu gimana sih mengaturnya satu. Obat kedua, biasanya pasien dengan seperti ini chest pain-nya nggak hilang-hilang. Nyeri punggungnya tuh nggak hilang-hilang, dia keringetan. eh, Kadang-kadang kalau ekstensinya sampai bawah, kakinya tuh kesemutan. Saturasi tuh kalian boleh bisa cek. Kadang kalau pada ekstensi yang tinggi itu saturasi kaki bisa turun dibanding saturasi di tangan atau bahkan kebalik. Nah, nyeri ini ya tadi saya bilang analgetik kalian boleh masukkan. Analgetik mau pakai tramadol, kemudian nggak usah dicoba-coba dulu pasang urin biasanya. Karena biasanya kalau pasang urin pada pasien yang lagi kayak gini dia lebih sensitif dari nyeri.
Jadi harus benar-benar dibikin pencetus-pencetus yang bisa meningkatkan tensi itu hilang. Pada pasien kayak gini sih biasanya nyerinya yang bikin dia oh kalau bisa jangan eh, pasien juga dikasih pencahar juga kalian nggak salah daripada dia ngeden. Sampai tahap yang tensinya udah dicoba A, I, U, E, O nggak berhasil nggak turun-turun intubasi. Oke. Baik, terima kasih dokter. Berarti memang kontrol tensi dan untuk kontrol nyerinya juga ya dokter ya. Bahkan Iya, kita bisa karena mati. begitu salah, bukan begitu salah. Maksudnya kalau begitu tidak tepat, eh, jadi katastrofik gitu. Kadang kalau kita treat sebagai sebuah serangan jantung koroner, kita akan loading antiplatelet kan, sebagai tata laksana angina itu kita akan loading antiplatelet. Dan begitu kita loading antiplatelet, diseksinya makin jauh. Ini kan diseksi itu tetap merupakan sebuah trauma eh, atau shear force dari aorta. Tetap dinamakan sebuah perdarahan. Begitu dia tidak bisa membeku darahnya, shear force-nya itu akan makin maju tuh. Dia akan merobeknya makin bawah, bisa sampai arteri femoralis, bisa sampai mempengaruhi kakinya bisa jadi iskemik. Baik, terima kasih dokter. Mungkin ini pertanyaan berikutnya dok. Ada beberapa peserta yang penasaran nih dok, bagaimana pertimbangan keputusan antara open heart surgery dan endovaskular dokter. Ada juga yang menanyakan dok, untuk Stanford tipe B itu kapan indikasi butuh TEVAR, kapan bisa medikamentosa dok? Mohon Oke. pencerahan. Iya, iya, iya. Jadi ya kayaknya lagi seksi-seksinya ya endovaskular. Iya, oke. Jadi tipe A itu sampai sekarang, sampai saat ini ya, sampai saat ini dengan kemajuan stent bentuknya chimney mau bentuknya fenestrated, itu tidak bisa menggantikan posisi open surgery. Karena pada diseksi aorta ini intinya adalah Stanford A. Kenapa operasi? Karena kita menghilangkan yang namanya entry point. Titik masuk dari robekan itu yang kita hilangkan. Nanti ke bawahnya robekannya kita sambung. Jadi dia balik lagi semua alirannya ke true lumen. Nah, kapan sih kapan sih kita tipe B ini bisa kita kerjakan eh, segera atau medikamentosa dulu? Kalau misalnya kita ketemu suatu robekan tapi robekannya tidak bertambah. Biasanya tipe B ini eh, kalau yang kita tunggu tuh kalau misalnya dia belum bentuk robekan sih sebenarnya. Biasanya kalau tipe B itu kita lebih ke arah kalau dia terjadi robekan biasanya pasti akan kita intervensi dengan menggunakan TEVAR. Rata-rata saat ini seperti itu. Medikamentosa itu biasanya kalau kita curiga ini akan robek pada kasus aneurisma. Tepatnya sih seperti itu. Tapi kalau udah ketemu robekan, biasanya tetap kita akan lakukan tata laksana TEVAR atau thoracic endovascular aortic repair itu. Jadi bukan mana yang dulu-duluan sih sebenarnya, tapi ya pada keadaan tertentu, bahkan pada keadaan khusus itu kita bisa menggunakan hybrid. Jadi bayangkan teman-teman dari ascending aorta dengan arcus kita ganti, bagian bawahnya kita TEVAR dalam dalam satu waktu atau hybrid prosedur. Atau di Indonesia sayangnya belum masuk ya. Itu kita bisa lakukan yang namanya frozen elephant trunk. Jadi di luar itu dia ada stand-nya, sorry, implannya itu ujungnya adalah stand graft, ujungnya adalah TEVAR. Kalau di sini kita bisa buat ujungnya itu seperti stand, tapi kita namanya konvensional elephant trunk. Jadi bayangin kayak belalai gajah untuk tetap mengcover bagian descending aortanya. Gitu. Nanti itu juga bisa jadi sebuah landing zone untuk TEVAR berikutnya kalau diperlukan. Ada pasien yang seekstensif itu, robekannya sampai ke bawah, sampai ke descending masih ada robekan. Mau nggak mau descendingnya juga harus ditutup. Kalau dia tidak, eh, kalau kalau misalnya flow ke bawahnya tetap masih bercampur antara true lumen atau false lumen.
Siap dok. Mungkin tadi dok untuk diseksi aorta yang descending dokter, itu bagaimana pertimbangannya dok? Antara TEVAR dan medikamentosa dok? Kapan Ya, indikasi? tadi yang saya bilang kalau misalnya descending itu biasanya sekarang kalau misalnya dia bentuknya pasien dengan hipertensi ada robekan biasanya sih sekarang lanjut masuk TEVAR kita jarang yang hanya medikamentosa aja kecuali misalnya usia ya. Kalau misalnya usianya udah ketahuan umur 79 80 itu dengan penyulit itu biasanya juga kita lakukan intervensi itu juga susah karena eh, pasien-pasien seperti itu masuk intervensi, masuk kontras segala macem, TEVAR apa diseksinya tertangani, ginjalnya rusak gitu. Itu kadang-kadang biasanya pada usia-usia yang sangat lanjut itu kita medikamentosa. Tapi di bawah kalau dia masih eligible dengan eh, kan karena pertimbangan-pertimbangan pada saat menggunakan terapi endovaskular adalah eh, berapa lama kita akan di dalam cath lab untuk memasang ini dan berapa banyak kontras yang akan kita berikan termasuk pre-op-nya pasti ada fungsi ginjal dan lain-lain. Nah, kalau itu eligible kita akan pasang gitu. Baik, terima kasih dokter untuk pencerahannya dok. Mungkin Karena ini, kalau nggak dipasang sih ya tadi saya bilang bisa oh, ke atas. Jadi Stanford A. betul dokter. Mungkin ini pembahasan terakhir dok. Ada berapa dok? Ada beberapa dok yang menanyakan terkait diseksi aorta di bagian aorta abdominal dok. Itu gejalanya mungkin bisa digambarkan dok sedikit seperti apa dan apakah itu termasuk cito juga dokter? Oh, Oh, nggak ada. Jadi gini, kalau kita bilang localized uh, diseksi aorta abdominal itu nggak ada. Kalau kita bilang dari atas pasti ada. Di bagian perut, kalau dia localized itu biasanya aneurismatik. Jadi aneurisma aorta abdominal atau triple A. Kita sebutnya triple A. Kalau dia diseksi, itu kalau di perut harus dicari dulu di atasnya ada nggak? Hampir nggak ada yang aortic abdominal dissection only. Dia biasanya dari atas. Dan kalau aneurisma aorta abdominal atau triple A itu biasanya kita ketemunya nggak sengaja. Jarang. Keluhan paling umum adalah begah. Tapi jarang. Biasanya kita ketemu lagi pemeriksaan yang lain. Kecuali kalau besar banget ya, besar banget atau ukurannya cukup signifikan, itu biasanya pasiennya bisa mengeluh tuh kok perut saya berdenyut-denyut ya dok. Seperti itu. Tapi kalau diseksinya, biasanya kita harus lihat dari atas. Karena dia sifat diseksi itu kan dia continuous terus merobek ke bawah. Nah, sedangkan bagian aorta abdominal itu shear force atau daya atau eh, robekan karena tekanannya itu dia nggak setinggi di lengkung aorta atau ascending aorta, di mana tekanan darah pada saat sistolik, pada saat ejection itu dia nggak akan menghantam dinding langsung seperti pada bagian ascending atau pada arkus. Oleh karena itu robekan itu paling sering daerah situ. berarti memang berkaitan dengan pressure juga ya dok, yang lebih tinggi di area torakalis dokter. Iya, shear force-nya lebih tinggi di situ memang. Nah, dok, kalau misalnya awalnya memang dari torakalis, dok, tapi nanti extensionnya sampai ke abdominal, itu nanti ada gejala abdominalnya juga enggak, dok? Bisa. Kalau dia impaired ke submesenteric artery, itu dia bisa terjadi gangguan motilitas usus. Tapi kan kita tahu bahwa kalau motilitas usus itu masih punya waktu, timing, bahwa enggak dia nggak ketutup langsung tiba-tiba kembung perutnya. Itu biasanya udah makan waktu kira-kira lebih dari 2 hari kalau kayak gitu. Tapi ini info juga, ini saya nambahin aja. eh, itu salah satu prognostik faktor pada saat kita ahli bedah nanti melihat atau teman-teman mungkin ada yang tertarik menjadi BTKV itu juga salah satu eh, faktor penentu kita mau melakukan operasi atau enggak. Karena kalau misalnya robek kemudian aliran dari mesenteric arterinya tertutup itu merupakan tanda-tanda poor prognostik.
almost 100% mortality case, kita lakukan sesuatu pada diseksi aorta yang sampai menutup atau mengobliterasi dari mesenteric artery. Kalau ginjal, orang semua masih bisa hidup dengan satu ginjal. Kena dua-duanya orang masih bisa HD. Tapi begitu mesenteric yang kena, ya udah, game over. Baik, dok. Berarti memang merupakan prognostik factor yang Salah satunya kita bisa ada, kalau dok. kita mau melakukan tindakan operasi ya. Jadi kita biasanya melihat nih nanti aliran-aliran cabang-cabang utama di perut itu dari mana. Baik. Terima kasih banyak, dokter. Mungkin bisa dicukupkan dulu ya, dok, untuk sesi tanya jawab hari ini. Sebenarnya masih banyak pertanyaan yang belum terjawab nih, dokter. Tapi karena keterbatasan waktu, mungkin nanti teman-teman bisa menanyakan ke dokter Akmal di sesi webinar berikutnya, dokter. Kalau ada Ini kesempatan. saya jawab-jawab cepat aja ya. Oh iya, boleh, dokter. Echo, echo tuh nggak bisa untuk nentuin resiko ruptur. Begitu diseksi aorta, resiko ruptur tetap ada. Tapi dia bisa menentukan bahwa itu kelihatan kok dari echo untuk diseksi atau tidak. Terus pulsus defisit pada diseksi aorta type A dan type B. Perbedaan klinisnya kalau pada diseksi descending itu biasanya back pain aja. Kalau kalau di depan sampai chest pain biasanya. Dan descendingnya biasanya udah lama, jadi kayak dia nggak terlalu aware. Nah, kalau misalnya dengan tekanan darah tinggi, misalnya biasanya di atas 200, apakah kita pemberian obat hipertensinya harus agresif? Iya, harus agresif. Bagaimanapun juga harus agresif pada saat diseksi, jangan sampai dia makin ke bawah. Maksud saya dari atas yang false lumen. Oh, oke. Ada lagi nggak ya? EKG abnormalitas dilakukan penanganan tetap lakukan ronsen seperti dokter. Iya, lakukan ronsen. Jadi kalau kita nggak yakin penurunan kesadaran, eh, kalau pasien disesi aorta hipotensi, hati-hati dia udah ruptur. Iya, intinya kayak perdarahan masif. Jadi shocknya shock hipovolemik. Loss HB turun segala macam tuh bisa, tapi itu berarti keadaannya dia udah rupture. Itu hati-hati juga, bisa ngeliat dari HB. Thank you pertanyaannya. Oke. Golden time period sesegera mungkin dalam 24 jam pertama, kalau bisa kita udah ketemu yang namanya eh, diagnostiknya. Karena ke 24 jam kedua itu menentukan operasinya emergency atau urgensi. Pendekatan manajemen rekomendasi disseksi aorta dibandingkan tipe B kapan lebih ya pokoknya tipe A indikasi bedah titik. Begitu tipe A sudah dilakukan pembedahan, langsung masuk jadi tipe B. Nah, tipe B pada pos pembedahan termasuk yang bisa dilihat medikamentosa dulu atau perlu TEVAR. Kira-kira seperti itu. Baik. Terima kasih banyak, dokter Akmal. Mantap, dok. Sudah tidak ada lagi, dok, pertanyaan yang belum terjawab dirinya pada hari ini karena sudah dijawab semua oleh dokter Akmal. Mungkin kami sebagai panitia mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada Dokter Akmal atas waktu dan kesempatannya, dokter, sudah meluangkan Ya, waktu di tengah kesibukannya berdiskusi dengan kami, dokter, di tengah malam Sabtu ini. Nah, selanjutnya kami dari panitia juga hendak menyampaikan tanda terima kasih, dokter, berupa sertifikat untuk Dokter Akmal. wah, makasih. makasih. Ya, dokter, izin foto bersama, dokter, kita abadikan momennya Sangat, pada sangat. malam hari ini. Ya, kepada operator, saya persilakan. Oke, kita foto ya. 1, 2, 3. Sudah. Baik, terima kasih sekali lagi, dokter Akmal, untuk waktu dan ilmunya yang sudah dibagikan, dokter. Ya, terima kasih. Mohon maaf tadi saya jadi terlambat karena ada masalah teknisnya. Semoga bermanfaat. Nanti kalau ada waktu boleh tanya-tanya lagi. Amin, dokter. Sangat bermanfaat, dokter, terutama untuk kami yang di IGD, dok. Ya, Mungkin kalau dokter ada kesibukan lainnya, kami persilakan, dokter, untuk bisa live Zoom-nya, dokter. ya, terima kasih rekan-rekan sejawat semua. Saya undur diri dulu. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, dokter. Sehat-sehat, dokter Akmal.
Nah, bagi Bapak, Ibu, dan teman sejawat, jangan pergi terlebih dahulu, karena ada beberapa hal menarik lagi yang mau disampaikan, dan di akhir acara akan ada link absensi dan evaluasi sebagai syarat untuk memperoleh sertifikat. Nah, sebelumnya saya hendak memperkenalkan kembali terkait Dr. GPT. Nah, Dr. GPT merupakan aplikasi berbasis WhatsApp untuk mahasiswa kedokteran dan dokter selainnya yang dapat mempermudah kegiatan klinis sehari-hari. Sekarang, Dr. GPT juga dilengkapi oleh fitur baru, yaitu EKG dan X-ray. Nah, bagi sejawat yang tertarik dan ingin berlangganan, dapat langsung mengakses link bit.ly/drgpt. Nah, saya juga hendak memperkenalkan kembali terkait Sejawat Indonesia. Sejawat Indonesia merupakan bimbel mahasiswa kedokteran yang menyediakan berbagai kelas pembelajaran, baik secara online maupun offline. Mulai dari kelas preklinik, koas, persiapan UKM PPD, hingga persiapan internship semuanya tersedia lengkap di Sejawat Indonesia. Nah, kami tunggu sejawat sekalian di kelas Sejawat Indonesia berikutnya. Baik, sampailah kita ke penghujung acara pada malam hari ini. Sebelum mengakhiri webinar, mari kita abadikan momen ini dengan berfoto bersama-sama. Bapak, Ibu, dan teman sejawat, boleh dinyalakan videonya. Kita abadikan momen pada malam hari ini. Boleh dinyalakan videonya, teman sejawat. Kita berfoto bersama. Baik. Pada panitia, mungkin dapat dipersilakan untuk difoto. Oke, 1, 2, 3. Baik. Terima kasih sekali lagi kami sebagai penyelenggara webinar mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Dr. Akmal, para hadirin sekalian, dan seluruh tim yang terlibat. Untuk pemenang giveaway akan diumumkan melalui Instagram @sejawat.idn, @drgpt maupun grup WhatsApp webinar. Nah, jadi bagi sejawat yang belum upload story, masih ada waktu untuk menampilkan story terbaiknya. Kami harap semoga acara pada malam hari ini dapat bermanfaat untuk sejawat sekalian. Kami juga ingatkan sekali lagi untuk mengisi form absensi dan evaluasi yang tertera pada slide sebagai syarat untuk mendapatkan sertifikat webinar. Akhir kata, saya Dr. Jonathan sebagai Master of Ceremony pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa di acara selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.